Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansari Ramadan Pane dengan NIM 105-22254 dari kelas 1B Prodi Ilmu Pemerintahan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi yang saya pilih adalah demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau. Untuk di Indonesia sendiri sudah terjadi 5 kali perubahan sistem demokrasi. Yang pertama adalah dari tahun 45 sampai 49 dengan demokrasi Pancasila, akan tetapi belum sepenuhnya terlaksanakan dikarenakan usaha mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya dari periode 49 sampai 59 dengan sistem demokrasi parlementer. Selanjutnya dari tahun 59 sampai 65 dengan demokrasi terpemimpin. Selanjutnya dari tahun 65 sampai tahun 98 dengan demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Selanjutnya dari tahun 98 sampai sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila atau sudah disebut dengan Orde Reformasi. Macam-macam demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Yang kedua adalah demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Dan yang ketiga adalah berdasarkan prinsip ideologi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat terutama pada pelaksana kekuasaan harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sebagai berikut. Pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat. Dan yang kedua adalah orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan suatu anggota lembaga seperti lazim disebut parlemen atau lembaga legislatif. Yang ketiga adalah tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Yang keempat adalah harus ada UU yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan. Dan yang selanjutnya adalah ciri-ciri demokrasi. Kata demokrasi seiring berjalan dengan waktu sangat banyak pengertian. Namun di antaranya banyak pengertian yang berbeda. Terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cermin perwujudan konsep tersebut. Selanjutnya adalah unsur-unsur tegaknya demokrasi. Yang pertama adalah negara hukum. Adalah negara yang memberikan perlindungan bagi warga negara melalui kelembagaan lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan HAM. Yang kedua, masyarakat madani. Masyarakat madani yakni sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Yang ketiga adalah aliansi kelompok strategis. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan termasuk dalamnya pres yang bebas dan bertanggung jawab. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.